Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ. Bersama dengan saya, Pendeta Alfa Gracia Kaniagara Setra dari PGIW DKI Jakarta. Hari ini, Jumat 13 Desember 2024, kita akan menyimak sebuah perenungan yang dituliskan oleh Ibu Elidiah Praptanti dengan judul Lapar dan Haus akan Firman Tuhan, yang didasarkan pada kitab Amos pasal 8 ayat 4-12. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami sadar bahwa keberadaan kami selalu Engkau sertai. Kami pun menyadari bahwa untuk melanjutkan hidup yang masih Tuhan percayakan, kami membutuhkan topangan melalui firman-Mu. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang terus menyapa kami. Karena itu Tuhan, ketika kami pada saat ini menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sertailah kami, urapilah kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat muda, yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Amos pasal 8 ayat 11. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sahabat muda, saat rezim komunis mengendalikan Tiongkok selama revolusi kebudayaan di tahun 1966 sampai 1976, praktik keagamaan publik dilarang dan ibadah umat Kristen berubah menjadi pertemuan tersembunyi. Selama periode 1950 sampai 1970-an, umat Kristen yang masih bertahan di desa-desa menyiasati hal ini. Mereka membagi Alkitab lembar demi lembar kepada setiap anggota jemaat untuk disimpan di tempat-tempat tersembunyi di rumah mereka. Saat mereka mengadakan pertemuan ibadah di rumah salah seorang jemaat, lembaran-lembaran Alkitab itu digulung sekecil mungkin, diselipkan ke dalam lipatan-lipatan jahitan pakaian mereka. Kerinduan mereka untuk tetap bisa membaca dan mendengarkan firman Tuhan membuat mereka berani mengambil risiko yang besar. Nabi Amos menyatakan nubuatnya tentang hukuman bagi bangsa Israel atas perbuatan mereka yang begitu jahat di mata Tuhan. Karena kejahatan yang mereka perbuat, Tuhan akan menghukum dengan kehidupan yang penuh ratap dan Ia tidak akan memperdengarkan suaranya lagi kepada mereka. Sekalipun mereka mencari-cari, mereka tidak akan bisa mendengarkan firman-Nya karena Allah meninggalkan mereka. Pada suatu masa, mereka akan merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Rasa lapar dan haus akan firman Tuhan tidak bisa digantikan hal apapun yang dunia tawarkan. Youth yang terkasih, berbeda dengan kisah di Tiongkok. Kita di sini dapat dengan leluasa membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Syukurilah dan gunakanlah kesempatan ini dengan baik. Ketika saat ini Allah masih bersedia berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dengarkanlah dan perhatikanlah agar kita semakin mengerti kehendak-Nya.
Jadilah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas pengingatanmu bahwa kami diundang untuk selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Dan kami juga diundang untuk mensyukuri kebenaran firman-Mu yang masih terus diperdengarkan, yang masih terus mengingatkan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk setia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami dapat memiliki hidup yang benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Tuhan memberkati.